Baik, karena di sini siang hari, jadi selamat siang buat teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jesslon Purba. Saya dari Universitas Lancang Kuning, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan NIM 2561201049. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai siklus akuntansi perusahaan. Materi ini sangat penting karena setiap perusahaan membutuhkan sistem pencatatan keuangan yang baik agar dapat mengetahui kondisi keuangannya secara cepat. Dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa tahapan dalam siklus akuntansi, yaitu mulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Sebelum mulai pencatatan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Pada contoh ini, kita menggunakan data transaksi salon Genji selalu bahagia selama bulan Desember 2023. Terdapat beberapa transaksi seperti investasi modal oleh pemilik, pembayaran sewa, pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, penerimaan pendapatan jasa, pembayaran biaya operasional, dan pengambilan private oleh pemilik. Seluruh transaksi inilah yang nantinya akan kita catat ke dalam jurnal umum. Oke, pengertian jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Yaitu siklus akuntansi dimulai dari jurnal umum merupakan buku yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan secara kronologis atau berdasarkan urutan tanggal. Setiap transaksi yang terjadi harus dianalisis terlebih dahulu sebelum dicatat agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Oke, baik, kita masuk ke akun perusahaan jasa. Sebelum mencatat transaksi, kita harus memahami jenis-jenis akun terlebih dahulu. Akun pertama adalah harta atau aset, yaitu segala sesuatu yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Yang kedua adalah utang atau kewajiban, yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain, seperti utang usaha, utang gaji, utang bunga, utang pajak, dan utang bank. Ketiga adalah modal, yaitu hak pemilik atas perusahaan. Keempat ada pendapatan, yaitu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Dan yang terakhir adalah beban, yaitu pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Sekarang kita masuk ke contoh pencatatan transaksi pada tanggal 1 Desember pemilik, yaitu Gigi menginvestasikan dana sebesar 50 juta sebagai modal awal salon. Karena kas perusahaan bertambah, maka akun kas dicatat di sisi debit sebesar 50 juta. Sedangkan modal pemilik juga bertambah sehingga dicatat di sisi kredit sebesar 50 juta juga. Kemudian transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal umum dengan keterangan modal awal. Sebelum melanjutkan pencatatan transaksi berikutnya, kita harus memahami aturan debit dan kredit untuk akun harta. Jika bertambah dicatat di sisi debit dan jika berkurang dicatat di sisi kredit. Sedangkan untuk akun utang, modal, dan pendapatan berlaku sebaliknya, yaitu bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Sementara akun beban dan prive jika bertambah dicatat di sisi debit.
Baik, kita masuk ke pembelian perlengkapan. Di sini kita lihat pada tanggal 3 Desember perusahaan membeli sampo, air mas, dan perlengkapan lainnya senilai 2 juta secara tunai. Karena perlengkapan perusahaan bertambah, maka akun perlengkapan dicatat di sisi debit sebesar 2 juta. Sedangkan kas perusahaan berkurang karena digunakan untuk membayar pembelian tersebut, sehingga akun kas dicatat di sisi kredit sebesar 2 juta. Lalu di sini ada pembelian peralatan. Pada tanggal 4 Desember perusahaan membeli peralatan senilai 10 juta. Namun perusahaan hanya membayar tunai sebesar 4 juta. Sedangkan sisanya akan dibayar kemudian. Karena peralatan bertambah, maka akun peralatan dicatat di sisi debit sebesar 10 juta. Kas berkurang sebesar 4 juta sehingga dicatat di sisi kredit. Sisa yang belum dibayar sebesar 6 juta dicatat sebagai utang usaha di sisi kredit. Setelah itu tanggal 11 Desember perusahaan menyelesaikan pekerjaan senilai 1,8 juta, baru akan dibayar seminggu ke depan. Jadi di sini masuk ke akun piutang usaha di sisi debit 1,8 dan masuk ke akun pendapatan jasa di sisi kredit 1,8 juta. Setelah itu di tanggal 15 Desember, seorang konsumen membayar 500.000 untuk jasa salon. Jadi kas bertambah di sisi debit 500.000 dan di akun pendapatan jasa di sisi kredit 500.000. Pada tanggal 18 Desember menerima pelunasan tagihan dari konsumen. Jadi di sini kas bertambah di sisi debit 1,8 dan piutang usaha berkurang 1,8. Dan yang terakhir di tanggal 25 Desember perusahaan membayar 1 juta untuk biaya listrik, air, dan telepon. Jadi di sini beban listrik, air, dan telepon masuk ke sisi debit 1 juta dan berkurang di akun kas 1 juta di sisi kredit. Setelah itu ada transaksi yang terakhir tanggal 28 Desember, yaitu Gigi mengambil uang perusahaan sebesar 1,7 juta untuk keperluan pribadi. Jadi masuk ke akun private Gigi di sisi debit bertambah 1,7 juta dan di sisi kredit di akun kas berkurang 1,7 juta. Jadi di sini jurnal umum kita seperti inilah contohnya, nanti masuk ke jurnal umumnya. Setelah itu kita masuk ke buku besar. Setelah seluruh transaksi dicatat dalam jurnal umum, langkah berikutnya adalah melakukan posting ke buku besar. Posting adalah proses memindahkan data dari jurnal umum ke akun masing-masing. Tujuan buku besar adalah untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan nama akun sehingga memudahkan perusahaan dalam mengetahui saldo setiap akun. Sebagai contoh, seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas dipindahkan ke akun kas untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan nama akun sehingga memudahkan perusahaan dalam mengetahui saldo setiap akun. Begitu juga transaksi yang berkaitan dengan perlengkapan, modal, dan akun lainnya dipindahkan ke akun masing-masing. Dari buku besar inilah
Nantinya kita dapat mengetahui saldo akhir setiap akun yang akan digunakan dalam penyusunan neraca saldo. Jadi di sini seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas harus dipindahkan ke akun kas. Begitu juga transaksi yang berkaitan yang dengan modal dan akun lainnya dipindahkan ke akun masing-masing, seperti ya contoh yang saya bikin ini, contoh yang ada di materi ini. Nah, setelah seluruh transaksi diposting ke buku besar, maka langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo merupakan daftar yang berisi saldo seluruh akun beserta jumlah debit dan kreditnya. Tujuan utama pembuatan neraca saldo adalah untuk memeriksa apakah total debit dan total kredit sudah seimbang. Jika jumlah debit dan kredit sama, maka pencatatan dianggap sudah benar secara matematis. Namun jika tidak seimbang, maka perusahaan harus mencari kesalahan yang terjadi. Oleh karena itu, neraca saldo memiliki peran yang sangat penting sebelum perusahaan menyusun laporan keuangan. Seperti contoh di sini, tanggal 10 Desember perusahaan menerima pendapatan dan masuk di sisi kredit 3.500.000 dan masuk di saldo sisi kredit 3.500.000. Dan tanggal 11 Desember perusahaan dengan piutang pendapatan di sisi kredit 1,8 dan di saldo sisi kredit 5.300.000. Dan tanggal 15 Desember menerima pendapatan di sisi kredit 500.000, di saldo sisi kredit 5.800.000. Itu nah, di sini kita melihat dari sisi debit dan kredit sama-sama balance atau sama-sama seimbang. Dari kas piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, sampai beban listrik, air, dan telepon dijumlahkan ke bawah. Dari sisi debit dan sisi kredit harus jumlahnya itu seimbang seperti ini. Itu yang dinamakannya neraca saldo. Dan neraca saldo itu sangat penting banget buat perusahaan menyusun laporan keuangan. Baik, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi terdapat beberapa akun yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, perlengkapan yang sudah dipakai, penyusutan peralatan, atau sewa yang sudah menjadi beban. Karena itulah perusahaan membuat jurnal penyesuaian. Tujuan jurnal penyesuaian adalah agar pendapatan dan beban dicatat pada periode yang tepat sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat. Tanpa jurnal penyesuaian, laporan keuangan dapat memberikan informasi yang salah. Seperti contoh yang kita lihat di tanggal 31 Desember, perlengkapan yang masih tersisa sebesar 800.000. Ada juga sewa bulan telah digunakan 1 bulan dari total 4 bulan seharusnya. Terus ada peralatan diestimasikan menyusut sebesar 700.000.
Perusahaan memiliki tanggungan gaji yang belum dibayarkan ke karyawan sebesar 2 juta dan pekerjaan yang telah diselesaikan ditagihkan kepada konsumen sebesar 4 juta. Setelah itu kita masuk di kertas kerja atau neraca lajur. Kertas kerja itu merupakan alat bantu yang digunakan akuntan sebelum menyusun laporan keuangan. Dalam kertas kerja terdapat berbagai kolom seperti neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Dengan adanya kertas kerja, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan risiko kesalahan dapat dikurangi. Jadi kita posting semua di kertas kerja ini, yang dari neraca saldo sampai laba dan ruginya. Setelah seluruh data disusun dalam kertas kerja, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau rugi. Laporan perubahan modal menunjukkan perubahan modal selama satu periode, sedangkan neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Setelah seluruh data disusun dalam kertas kerja, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi dan laporan perubahan modal dan neraca. Laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau rugi. Laporan perubahan modal menunjukkan perubahan modal selama satu periode, sedangkan neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Di sini kita bisa lihat laporannya, dan laba usaha ini di 2.400.000. Setelah itu kita masuk ke jurnal penutup. Setelah laporan keuangan selesai dibuat, perusahaan melakukan jurnal penutup. Tujuan jurnal penutup adalah menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan price agar saldo akun tersebut kembali nol pada awal periode berikutnya. Setelah itu jurnal pembalik, jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Jurnal pembalik bersifat opsional atau tidak wajib dibuat, namun jurnal pembalik sangat membantu untuk mempermudah pencatatan transaksi pada periode berikutnya, terutama transaksi yang sebelumnya telah disesuaikan. Dengan demikian, seluruh tahapan dalam siklus akuntansi telah selesai dilaksanakan. Sekian, begitu saja materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf juga buat kekurangan saya dengan cara menjelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih.